Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan juga terima kasih sudah menyaksikan video kami. Pada video kali ini kami akan membahas seputar permasalahan ataupun gangguan masih yang terdapat pada tulang ekor, di mana gangguan yang akan kami bahas pada video kali ini mengenai adanya permasalahan hip yang berasal dari tulang ekor. Jadi tulang ekor ini bisa juga menyebabkan sakit di daerah lain, contohnya bisa jadi nyeri pada pangkal paha, kemudian juga bisa nyeri pinggang. Jadi ada beberapa pemeriksaan nanti yang akan kami bagikan kepada teman-teman, langsung saja. Oke, jadi yang mau kita lakukan sekarang ini ialah pemeriksaan terhadap tulang ekor ya. Jadi namanya adalah Yeoman Test. Yeoman Test ini kita posisikan kepada penderita dalam posisi telungkup, kemudian kita mengangkat kaki ya seperti ini, dimana kita menekuk kaki 90 derajat. Jadi kita angkat seperti ini, kemudian kita menanyakan, ada nggak nyeri? Enggak, sakit nggak ada ya. Biasanya orang yang memiliki gangguan pada tulang ekor atau sacroiliac joint akan merasakan nyeri di bagian ini pada saat kita melakukan gerakan seperti ini. Oke, tes berikutnya yang kita lakukan yang untuk memeriksa yang sudah kita ceritakan tadi atau kita bicarakan tadi, nyeri pangkal paha akibat dari tulang ekor. Boleh kita lakukan dalam posisi telentang. Kemudian kita meminta penderita atau orang yang kita periksa ini untuk melipat lututnya yang dirasa yang memiliki permasalahan. Oke, pada posisi seperti ini 90 derajat kita tekuk. Kemudian kita membawa ke arah abduksi atau ke arah luar. Nah, pada saat kita membawa ke arah luar seperti ini, kita langsung membuat gerakan eksternal rotasi secara ekstrim. Jadi kita buat perputaran seperti ini. Kemudian kita bertanya, ada nggak nyeri? Tidak. Nah, biasanya orang yang memiliki nyeri pada saat kita lakukan gerakan seperti ini 90 derajat dibawa ke abduksi atau dibuka keluar, kemudian diputar eksternal rotasi secara ekstrim. Biasanya memiliki nyeri pada bagian pangkal paha itu biasanya memiliki gangguan ya, yang bisa juga disebabkan karena adanya pembebanan ataupun juga kontraktur otot ataupun ligamen ya di bagian pangkal pahanya akibat gangguan dari tulang ekor. Oke, ini boleh kita lakukan pada sisi yang lain juga 90 derajat, kemudian dibawa abduksi, digerakin ke dalam. Ada nyeri nggak? Nggak ada aja. Nah, jadi itu ialah beberapa pemeriksaan terkait tulang ekor dan juga nyeri pada pinggul akibat dari nyeri pada tulang ekor. Oke, jadi untuk teman-teman apabila sudah merasakan nyeri seperti itu, apa sih yang boleh kita kerjakan? Jadi yang boleh kita kerjakan atau kita lakukan, yang pertama latihan yang kita buat itu ialah latihan bridging. Di sini latihannya kita mengangkat pinggul. Yuk angkat pinggulnya. Ditahan di atas selama 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diangkat lagi, ulangin. Turun. Angkat lagi. Kita melanjutkan 8 sampai 10 hitungan. Oke, apabila sudah 8 atau sampai 10 hitungan, kemudian kita boleh memberikan peregangan atau stretching seperti yang sudah kita lakukan di video-video kita sebelumnya. Oke, inilah yang boleh dilakukan yang simple yang di rumah ya. Kalau di penanganan fisioterapi sendiri, kita mempunyai beberapa modalitas ataupun juga penanganan melalui alat-alat yang bisa kita aplikasikan dan juga berbagai macam teknik yang bisa kita terapkan terhadap penderita, mulai dari manipulasi, kemudian mobilisasi, dan juga ada latihan-latihan yang memang secara terperinci. Oke, setelah latihan seperti itu, peregangan berikutnya kita lakukan menyilang. Kaki kiri dibawa ke arah bahu kanan dan kaki kanan diarah ke bahu kiri nantinya. Seperti biasa, pada saat menarik tahan 10-15 detik, ulangin 2-3 kali. Oke, ganti dengan kaki yang berikutnya. Tarik menyilang. Oke, jadi sekian dari penjelasan mulai dari pemeriksaan dan juga ada latihan. Untuk saran dan edukasi boleh ditambahkan oleh teman saya. Untuk masalah ini yang harus dihindari itu untuk yang terkena ini hindari aktivitas berat atau latihan-latihan atau olahraga yang
sangat, contohnya berlari, bermain futsal gitu, karena itu sangat rentan terhadap cedera di paha kita ya, di paha. Dan yang harus dilakukan itu seperti yang kami praktekkan tadi, coba dilakukan 3 kali satu hari, pagi, siang, atau malam, atau 2 kali satu hari selama berapa hari, atau seminggu atau 2 minggu. Jika belum ada perubahan, coba konsultasi ke fisioterapi ataupun ke klinik ataupun ke rumah sakit terdekat gitu. Dan satu lagi, untuk latihannya saya tambahkan, yaitu coba latihannya itu di kolam renang, contohnya latihan jongkok berdiri, latihan berjalan. Nah, tujuannya sama untuk penguatan di pangkal paha gitu. Oke, jadi demikian video ini kami sampaikan kepada teman-teman, mulai dari penjelasan, kemudian latihan, dan juga edukasi. Nah, apabila di antara teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan ataupun ada yang ingin mungkin berkonsultasi seputar sakit yang dirasakan dan juga terkait adanya gangguan-gangguan seputar gerak dan fungsi tubuh, boleh dikonsultasikan ataupun juga berkomentar di kolom komentar di bawah, maka kami nanti akan membalas komentar Anda. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video kami. Salam fisioterapi.